Ya, selamat pagi kepada seluruh mahasiswa Diploma 3 Farmasi. Kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan terkait materi untuk soal ujian OSCE. Akan saya share dulu materi singkat tentang uji makroskopik simplisia. Ya, yang mahasiswa sudah pernah pelajari di beberapa tahun sebelumnya terkait dengan uji makroskopik, menurut pendahuluan dari Materia Medica Indonesia, simplisia memiliki pengertian bahan alam yang dipergunakan sebagai obat yang belum mengalami pengolahan apapun juga dan kecuali dinyatakan lain berupa bahan yang telah dikeringkan. Ada 3 parameter standar umum terkait dengan simplisia atau pemastian mutu dari simplisia itu sendiri. Yang pertama terkait dengan kebenaran jenis, berarti ada hubungan atau korelasi dengan identifikasi. Yang kedua adalah kemurnian, yaitu memiliki pengertian bebas dari kontaminasi kimia dan biologis. Yang ketiga adalah stabilitas, baik itu dilihat dari wadahnya, penyimpanannya, dan transportasinya seperti apa. Kemudian pengertian uji makroskopik sendiri, pemeriksaan dengan menggunakan indera manusia untuk memeriksa kemurnian dan mutu simplisia dengan cara mengamati bentuk, kemudian warna, kemudian rasa, kemudian bau ya. Jadi ada 4 yang harus mahasiswa lihat terkait dengan uji makroskopik. Mulai dari bentuk, kemudian warna, rasa, bau pada simplisia. Kemudian pengertian yang kedua adalah pemeriksaan ini juga terkadang menggunakan alat bantu, yaitu kaca pembesar atau lup sebagai alat yang membantu untuk mengidentifikasi bentuk, warna, rasa, dan bau pada simplisia atau kita bilang organoleptis. Tujuannya untuk apa? Ya, ketika mahasiswa melakukan uji makroskopik pada simplisia, ini berarti kita akan mengenal secara sederhana dan seobjektif mungkin pada simplisia yang akan kita gunakan sebagai bahan baku dalam produk obat tradisional seperti itu. Ini hanya beberapa contoh saja ya yang mahasiswa bisa cek nanti. Kita pasti ketika mengatakan uji makroskopik simplisia, buku yang menjadi pedoman atau acuan uji makroskopik adalah Farmakope Herbal Indonesia, baik edisi pertama maupun edisi yang kedua. Ini saya kasih contoh adalah Simplisia Rimpang Jahe. Nanti teman-teman mahasiswa harus mengisi, nanti akan saya share juga lembar kerjanya seperti apa, identitas simplisia. Jadi dari sekarang mahasiswa wajib belajar cara membuka Farmakope Herbal Indonesia itu isinya ada apa saja. Ada yang namanya identitas simplisia. Ini mengandung bentuk, nanti ada juga parameter warna, bau dan juga rasa. Untuk jahe sendiri, bentuknya rimpang, agak pipi, kemudian ujungnya bercabang pendek, dia warna putih kekuningan. Baunya seperti apa? Baunya khas. Ya, jangan pernah menulis baunya jahe. Oke, karena jahe kemudian apalagi ya, temulawak mungkin atau kunyit atau brotowali, itu pasti dia memiliki bau yang khas. Serta untuk jahe memiliki rasa pedas. Di dalam pemberian Farmakope Herbal Indonesia yang mahasiswa lihat sekarang di slide, ini mengandung secara makroskopik mulai dari rimpang, bentuk, kemudian warna, dan juga bau serta rasa. Hanya itu saja yang mahasiswa akan lihat ketika nanti soal ujian OSCE khususnya di stasiun bahan alam. Saya akan share dulu contoh dari lembar kerja yang mahasiswa akan kerjakan. Seperti itu ya. Ya. Bentuknya kurang lebih seperti ini.
Jadi ini adalah lembar kerja untuk stasiun farmasi bahan alam, di mana mahasiswa sebagai peserta ujian OSCE akan mengisi yang pertama nama peserta, kemudian nama peserta, dan mengikuti pertanyaan yang ada di lembar kerja. Lakukan pemeriksaan makroskopik terhadap 2 sampel simplisia rimpang yang tersedia. Kemudian tuliskan hasil pengamatan dan identifikasi Anda dalam tabel berikut. Yang mahasiswa lihat sekarang di slide adalah yang pertama, tabel observasi makroskopik. Nanti akan ada 2 sampel simplisia yang mahasiswa harus melihat dan melakukan yang namanya uji makroskopik. Mulai dari parameter bentuk, kemudian warna, bau, dan rasa, atau yang kita kenal adalah organoleptik. Setelah mahasiswa tulis seperti tadi ya, contoh yang di slide materi, bentuknya seperti apa, warnanya apa, kuning, putih, kemudian baunya apa bau khas atau khas aromatik, dan rasanya apa, pahit, pedas atau pedis, atau tidak berasa sama sekali. Mahasiswa harus mengisi tabel observasi makroskopik. Kemudian setelah itu, mahasiswa mengerjakan yang bagian B, hasil pengamatan dan observasi. Setelah mahasiswa melihat secara makroskopik atau organoleptik, bentuk, bau, warna, dan rasa, mahasiswa wajib menyimpulkan hasil pengamatannya. Sampel A, simplisianya namanya apa? Sampel B, namanya apa? Hanya tulis nama daerah atau nama Indonesianya saja sudah cukup. Dalam pengisian lembar kerja ini membutuhkan waktu 8 menit. Jadi mahasiswa dimohon dengan cepat tapi tepat melihat soal, kemudian yang kedua adalah melihat simplisia yang akan dijadikan soal OSCE untuk stasiun farmasi bahan alam, kemudian mengisi tabel observasi untuk uji makroskopik, bentuk, warna, bau, dan rasa dari simplisia, dan yang terakhir adalah hasil pengamatan. Cuma itu saja yang harus mahasiswa lihat. Oke, nanti akan saya lanjutkan untuk memberikan contoh beberapa simplisia yang akan diujiankan atau bagaimana sih harus mengerjakannya. Di slide kali ini saya akan memberikan contoh 4 simplisia untuk mengerjakan uji makroskopik ujian OSCE. Yang mahasiswa bisa lihat ada 4 simplisia, baik jahe, bengle, temu hitam, dan juga kunyit. Nah, kita lihat secara makroskopik seperti yang saya sudah jelaskan di materi sebelumnya. Ini adalah gambaran dari rimpang jahe, kemudian ini rimpang bengle, kemudian di sini juga ada rimpang temu hitam, dan di sini ada rimpang kunyit. Ya, misalkan saya ambil contoh untuk rimpang bengle. Tabel observasi atau pengamatan dari rimpang bengle adalah dilihat dari bentuknya. Dia berupa potongan rimpang, kemudian dia pipi dan hampir bulat hingga jorong atau berbentuk tidak beraturan ya. Ini bentuknya tidak beraturan. Kemudian permukaan luarnya tidak rata. Bisa nanti mahasiswa bisa dipegang nanti simplisianya, dicek, kemudian dilihat bentuknya seperti apa. Kemudian yang kedua adalah dari warnanya. Warnanya sendiri itu berwarna coklat muda kekuningan hingga coklat kelabu untuk simplisia bengle, di mana bidang irisannya berwarna lebih muda dibanding dengan permukaan luar. Ya. Lebih muda ya.
Kemudian setelah itu dia juga agak melengkung dan tidak beraturan. Untuk rasanya sendiri nanti mahasiswa bisa mencoba merasakan dengan cara mengambil sedikit bagian di ujung simplisia seperti ini ya. Boleh dipatahkan. Kemudian mahasiswa dapat mencobanya dengan menggunakan indera pengecap atau lidah. Apakah dia memiliki rasa pahit, pedas, atau seperti apa? Untuk bengle sendiri, ini memiliki rasa pahit dan juga pedas. Nah, potongan dari simplisia ini tidak boleh dikembalikan lagi. Karena masih ada banyak mahasiswa yang akan melakukan atau mengikuti ujian makroskopik. Sehingga diharapkan nanti potongan ini bisa dibuang saja atau dikumpulkan ke tempat yang akan saya sediakan nanti ya. Kemudian setelah itu dibaui. Apakah baunya ini khas atau khas aromatik atau bagaimana? Nanti mahasiswa akan mencoba menulis di tabel observasi terkait dengan bentuk, bau, warna, dan rasa. Setelah itu menyimpulkan simplisia apakah yang saya sudah uji secara makroskopik. Misalkan sudah ketebak bengle, nanti mahasiswa akan menulis di bagian B adalah simplisia yang saya amati yaitu bengle. Ya, seperti itu yang akan saya sampaikan terkait dengan uji atau pelaksanaan OSC Diploma 3 Farmasi untuk stasiun farmasi bahan alam. Terima kasih.